Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran serial Perjanjian Baru. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 50. Nah, ini dibagi dalam 3 judul perikop ya. Yang pertama, kita akan melihat Matius 12 ayat 38 sampai 42 tanda Yunus. Nah, Matius 12 ayat 38 sampai 42 ini paralel dengan Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Ada begitu banyak tanda yang telah Tuhan Yesus lakukan, namun mereka tetap tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, apa yang dimaksud dengan tanda Nabi Yunus? Jika kita membaca kisah tentang Yunus dalam PL, maka kita akan mengerti bagaimana Yunus itu diutus Tuhan ke Niniwe untuk memberitakan penghukuman Allah yang akan terjadi jika mereka tidak bertobat. Dan kita tahu bahwa Niniwe bertobat karena Yunus menyampaikan firman Allah. Tidak ada mujizat yang dikerjakan Yunus di Niniwe. Hanya perkataan Allah yang disampaikan dan Niniwe bertobat. Seharusnya ahli Taurat dan orang Farisi menerima Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tuhan Yesus menyatakan dirinya lebih dari Yunus. Jika Yunus menyampaikan firman Allah kepada Niniwe, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus datang tapi ditolak. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 30, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai tanda dari Allah yang diberikan kepada mereka. Tuhan Yesus menyatakan bagaimana Dia akan mati dan bangkit. Nah, juga dikatakan Ratu Sheba melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya untuk mendengarkan hikmat Salomo. Ratu Sheba tidak mendengar Salomo melakukan mujizat, tapi dia mendengarkan hikmat Salomo yang luar biasa. Karena itu dia datang. Dan Tuhan Yesus berkata, dia melebihi Salomo. Yesus memiliki hikmat dan kuasa yang melebihi Salomo. Angkatan yang jahat adalah angkatan yang tidak mau bertobat, karena mendengar firman, tapi meminta tanda. Salahkah meminta tanda? Tentu tidak salah. Tapi Yesus tahu motivasi mereka. Angkatan yang jahat ini, yakni ahli Taurat dan orang Farisi, motivasinya ingin mencobai Tuhan Yesus. Itu dapat juga kita baca di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4. Dari perikop ini kita bisa menyimpulkan, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Karena itu, terimalah Yesus bukan karena Dia melakukan mujizat, tapi karena Dia adalah Allah. Yang kedua, firman Allah itu lebih penting daripada sebuah tanda. Miliki sikap seperti raja dan orang-orang di kota Niniwe. Raja dan seluruh rakyatnya menanggapi firman Tuhan dengan pertobatan. Firman Tuhan yang disampaikan akan membawa kita kepada pertobatan dan mengubah hidup kita untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, kita akan belajar Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45 yang berbicara tentang kembalinya roh jahat.
Injil Matius 12 ayat 43 sampai 45 ini paralel dengan Injil Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26. Tuhan Yesus sedang bicara tentang cara kerja roh jahat, sekalipun dalam sebuah perumpamaan. Tapi ingat bahwa roh jahat itu benar-benar ada, dan cara kerja roh jahat itu pun nyata. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Yahudi pada umumnya yang menolak Dia sebagai Mesias, yang tidak percaya, apalagi mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang itu bukan saja menolak, tapi juga menentang mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Bapak Ibu tentu masih ingat kan ya? Ketika Tuhan Yesus mengusir setan, mereka mengatakan Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Nah, dalam ayat 44 kita melihat bahwa roh jahat itu suka menempati rumah yang kosong, bersih tersapu, dan rapih teratur. Apa artinya? Ini merupakan gambaran dari orang-orang yang hanya hidup beragama, yang hanya memperhatikan tampilan luar, di dalamnya kosong. Di sini kita belajar, kita boleh hidup beragama, tapi jauh lebih utama adalah siapa yang mengisi hidup kita. Jangan punya hidup yang kosong. Nah, saya jadi teringat lagu sekolah minggu yang liriknya berkata, hidup tanpa Yesus itu seperti donat. Ya, hidup yang tidak ada Yesus adalah rumah kosong. Sudah beragama Kristen? Ya, tapi hidupnya tanpa Yesus. Yang dilakukan cuman ritual agama semata. Dan Alkitab berkata, itu akan sangat berbahaya. Itu menjadi targetnya iblis. Roh jahat yang tadinya sudah diusir akan kembali bawa 7 teman lagi. Jadi mereka berdelapan akan menempati rumah kosong itu. Akibatnya, orang itu akan semakin jahat. Dalam ayat 45, di sana Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat. Siapa angkatan yang jahat itu? Angkatan atau generasi yang hanya hidup beragama saja, merasa saleh dengan hidup keagamaannya, padahal isinya kosong. Nah, dari perikop ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, roh jahat itu rajin mencari tempat kosong untuk didiami. Karena itu, bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, jangan biarkan rumah hidupmu kosong. Ingat, iblis mencari tempat kosong. Yang kedua, kita boleh beragama Kristen, tapi jangan menghiasi diri hanya dengan sibuk menjalankan kegiatan agama. Yang ketiga, orang yang pernah percaya Tuhan Yesus dan beralih, ataupun orang yang tidak serius hidup dalam Tuhan Yesus, hidupnya akan makin jahat, melebihi hidup lamanya. Dan yang terakhir, yang keempat, akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minta Dia menjadi Raja dalam hidupmu, lalu beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, kemudian baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Isi hidupmu terus dengan firman Tuhan. Dengan demikian, kita dapat menutup setiap celah dalam diri kita, sehingga iblis atau roh jahat tidak mendapat celah untuk menguasai diri kita. Amin. Lalu bagian yang ketiga yang kita pelajari adalah Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Berbicara tentang Yesus dan saudara-saudaranya. Matius 12 ayat 46 sampai 50.
paralel dengan Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35 dan Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Nah, untuk bagian ini saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang membuka Alkitab juga bersama-sama dengan saya bisa membacanya. Matius 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dalam perikop ini kita melihat sikap Yesus yang seolah-olah mengabaikan kunjungan ibu dan saudara-saudaranya atau keluarganya. Hal ini terlihat dalam jawaban Yesus ketika diberitahukan tentang kedatangan keluarganya. Nah, di sini ada dua pertanyaan yang muncul yang akan kita jadikan bahan diskusi di grup WhatsApp, ya. Dan juga bisa nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Namun di dalam perikop ini, saya mengajukan dua pertanyaan dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Yaitu yang pertama, apa yang menyebabkan Tuhan Yesus seolah-olah mengabaikan kunjungan ibu dan saudara-saudaranya? Lalu yang kedua, mengapa murid-murid yang Tuhan Yesus tunjuk sebagai ibu dan saudara-saudaranya? Nah, inilah yang bisa kita pelajari dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 50. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon Bapak Ibu membaca Injil Matius 12 ayat 38 sampai 50 sebelum kita masuk di dalam diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih, selamat bertumbuh, dan Tuhan Yesus memberkati.